Aku tidak tahu. Aku hanya mengawasi orang-orang ini. Sang pembudidaya iblis sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan menggelengkan kepalanya. Dermawanku, dia tidak akan tahu apa yang kau tanyakan. Hanya petinggi sekte batu iblis yang tahu. Dia hanya orang biasa. Pada saat ini, seorang biksu setengah baya berbaju kain abu-abu datang dan berkata, "Oh," kata Chen Ping dan melambaikan tangannya. Sang pembudidaya iblis bahkan tidak sempat berteriak sebelum ia berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang tanpa jejak. "Terima kasih atas bantuanmu, dermawan." Biksu parubaya itu membungkuk dalam-dalam pada Chen Ping, wajahnya penuh rasa terima kasih. Chen Ping melambaikan tangannya, tatapannya menyapu para kultivator di sekitarnya yang masih berwajah ketakutan, lalu berkata dengan suara berat, "Rekan Taois, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda." "Tolong katakan yang sebenarnya padaku, dermawan," kata biksu parubaya itu dengan cepat. "Dunia macam apa ini? Mengapa begitu banyak pembudidaya manusia dan binatang diperbudak oleh iblis untuk menambang batu roh?" tanya Chen Ping. Kultivator parubaya itu mendesah, raut wajahnya menunjukkan kesedihan. Ini adalah alam Yuande, dunia yang berfokus pada pengembangan energi spiritual. Awalnya, ada 3 ras di alam Yuande kami, manusia, binatang buas, dan iblis. Meskipun kami sesekali berebut sumber daya, selalu ada saling memberi dan menerima, menjaga keseimbangan relatif. "Lalu mengapa menjadi seperti ini?" tanya Chen Ping. "Semuanya dimulai 100 tahun yang lalu." Secerca ketakutan terpancar di mata kultivator paruh baya itu. 100 tahun yang lalu, seorang dewa surgawi tiba-tiba turun ke alam Yuande kita. Dewa itu luar biasa kuat, mampu menghancurkan langit dan bumi hanya dengan satu lambaian tangannya, memilih untuk membantu para iblis dan menekan perlawanan ras manusia dan binatang kita dengan kekuatan yang cepat dan dahsyat. Sejak saat itu, para iblis telah memperbudak kita untuk menambang batu roh, lalu menggunakan metode yang diajarkan oleh makhluk abadi itu untuk memurnikan batu roh menjadi batu abadi. Kultivator parubaya itu berkata dengan getir, "Orang abadi itu tampaknya sangat membutuhkan batu abadi. Jadi dia memerintahkan para iblis untuk membangun banyak situs penambangan seperti itu di seluruh alam Yuande." "Kenapa kau tidak melawan?" tanya Chen Ping ragu-ragu. "Apakah tidak ada seorang pun di seluruh alam Yuande yang bisa melawan iblis?" Kultivator parubaya itu tertawa getir. "Melawan? Tentu saja kami tidak melawan. Tapi dewa surgawi itu terlalu kuat. Bahkan leluhur terkuat di alam Yuande kami pun tak tertandingi. Dia membunuh mereka semua. Sejak saat itu, kami kehilangan kekuatan untuk melawan. Lebih jauh lagi, iblis telah membatasi kita. Jika kita berpikir untuk melawan, kita akan merasakan sakitnya digerogoti ribuan semut." Biksu parubaya itu berkata sambil mengangkat lengan bajunya untuk memperlihatkan tanda hitam di lengannya. "Lihat, ini adalah tanda budak yang ditanam oleh iblis." Chen Ping menatap rune hitam itu, cahaya dingin melintas di matanya. Dia bisa merasakan aura jahat yang keluar dari rune itu, ternyata merupakan batasan kejam yang dapat mengendalikan pikiran orang. "Lalu kau akan membiarkan mereka memperbudakmu begitu saja?" tanya Chen Ping dengan suara berat. "Apa yang bisa kita lakukan?" Biksu parubaya itu berkata tanpa daya, "Perlawanan berarti kematian. Tidak melawan setidaknya memungkinkan kita bertahan hidup. Lagi pula, para iblis telah mengancam kita bahwa jika kita tidak patuh, mereka akan membantai rakyat kita." "Seberapa kuatkah makhluk surgawi itu?" tanya Chen Ping. "Entahlah." Kultivator parubaya itu menggelengkan kepalanya. "Lagi pula, tak seorang pun di seluruh alam Yuande bisa mengalahkannya dalam satu pukulan." Chen Ping merenung sejenak dan terus bertanya, "Lalu di mana keabadian ini sekarang?" Chen Ping ingin bertemu dengan dewa abadi dari surga ini, terutama untuk mempelajari teknik pemurnian batu roh menjadi batu abadi. Orang abadi itu hanya sesekali muncul di altar utama sekte batu iblis, dan setiap kali muncul, ia membawa pergi sejumlah besar batu abadi. Biasanya, pemimpin sekte batu iblis bertanggung jawab mengelola lokasi penambangan kami. "Aku tidak tahu di mana sang dewa sekarang," kata biksu parubaya itu. Satu bab dulu ya guys, ditunggu bab selanjutnya tetap di channel RSN Official. Terima kasih.